Perintah Kaisar Naga. Bab 651 sampai dengan 660. Audiobook Novel Silat. Episode 66. Tuan Chen, apakah ada yang salah? Herman bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa, ayo masuk dan lihat. Dev mengikuti Herman menuju ruangan, tetapi di sepanjang jalan, Dev tidak merasakan sedikit pun energi spiritual. Itu adalah angin yang suram. Berbicara secara logis, jika keluarga Shen memiliki Raja Ginseng 10.000 tahun, mereka seharusnya dapat merasakan aura yang memancar dari Raja Ginseng bahkan dalam radius beberapa ratus meter, tetapi Dev tidak merasakannya sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan. Raja Ginseng tidak ada di rumah keluarga Shen. Yang kedua adalah bahwa keluarga Shen tidak memiliki Raja Ginseng 10.000 tahun sama sekali, tetapi hanya menyebarkan informasi palsu. Tapi bagaimanapun situasinya, Dev harus menemui Wolf Shen terlebih dahulu. Jika dia tidak melihat apa-apa, Dev tidak ingin terus berada di sini. Herman membawa Dev dan yang lainnya ke aula. Meskipun ada banyak pelayan keluarga Shen, tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka semua mengangguk sedikit untuk menyambut Herman, yang menunjukkan bahwa Herman akrab dengan keluarga Shen. Setelah memasuki aula, saya melihat 5 atau 6 orang duduk di sofa, beberapa merokok, mengerutkan kening, beberapa menundukkan kepala, seolah memikirkan sesuatu, dan seorang wanita dengan air mata di matanya, dia pasti baru saja menangis. Paman Zhou, kapan kamu tiba? Silakan duduk. Pada saat ini, seorang pemuda menemukan Herman dan mereka, jadi dia buru-buru bangkit dan berkata. Yang lain juga melihat ke atas dan melihat bahwa Herman akan datang, dan mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Semua orang menghormati Herman. Duduk, semuanya, duduk. Herman sedikit tersanjung, dia buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang duduk, dan kemudian bertanya kepada pemuda itu. Wiyat, saya mendengar bahwa ayahmu sakit, jadi saya bergegas ke sini, bagaimana yang lain? Herman sangat berpengetahuan tentang keadaan sekitar, jadi dia tidak menyebutkan masalah Raja Ginseng sama sekali. Sebaliknya, dia pertama-tama peduli dengan tubuh Wolf Shen, kepala keluarga Shen. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba untuk berbicara tentang Raja Ginseng, keluarga Shen harus memberinya wajah. Hei, Wiyat menghela nafas, bagaimanapun kita tidak khawatir. Ketika dia baru saja kembali, ayah saya dalam situasi baik dan buruk, dan kadang-kadang dia bisa bertemu orang. Tetapi sekarang, dia seperti orang bodoh, yang bahkan tidak kami kenal mengenal satu sama lain, dan dia berteriak, menggigit orang ketika dia melihat mereka. Ketika Herman mendengar ini, dia hanya bisa sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kondisi Wolf Shen begitu serius. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Meskipun Herman mendengar apa yang dikatakan adiknya Harold, apa yang diketahui Harold hanyalah sedikit bulu. Lagi pula, hanya keluarga Shen yang tahu alasan sebenarnya. Wiyat membuka mulutnya, tetapi tidak mengucapkan kalimat terakhir, menghela nafas dan duduk kembali. Anggota keluarga Shen lainnya juga diam, dan beberapa menangis pelan. Apakah kamu tidak mencari dokter? Herman bertanya dengan wajah bertanya. Aku sudah mencarinya. Aku sudah mencari dokter dalam radius ratusan mil. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Mereka semua mengatakan bahwa Wolf tidak akan bertahan selama 3 hari. Wanita itu menjawab, dan saat dia berbicara, dia menangis. Saudaraku, jangan menangis untuk saat ini, saya pikir akan ada jalan. Herman menghibur wanita itu, lalu melirik Dev, dan kemudian berkata kepada keluarga Shen. Aku kembali kali ini bersama Tuan Chen. Dia diundang secara khusus dari Hou Cheng. Tuan Chen adalah seorang dokter jenius, apapun penyakitnya, obatnya pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Ketika semua orang melihat bahwa Herman membawa seorang dokter jenius, mereka semua memandang 3 orang di belakang Herman. Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada Jansen. Bagaimanapun, Jansen lebih tua, dan mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter jenius. Tetapi Dev adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, dan tidak ada yang menganggapnya sebagai seorang dokter jenius. Melihat mata semua orang tertuju padanya, Jansen tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan buru-buru menunjuk ke Dev. Ini Tuan Chen, dokter jenius yang menyembuhkan penyakit.
Melihat Jensen mengatakan bahwa Dev adalah seorang dokter jenius, semua orang di keluarga Shen tercengang, dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. Ya, ini Tuan Chen. Jangan melihat sosok muda Tuan Chen, tetapi keterampilan medisnya jauh melebihi Hou Tou. Hou Tou hidup di zaman dinasti Han. Terkenal sebagai tabib jenius. Herman juga menunjuk Dev dan berkata. Melihat Herman mengatakan ini, keluarga Shen hanya memiliki sedikit kepercayaan di mata mereka. Paman Zhou, karena dia adalah seorang dokter jenius, maka tolong lihat ayahku. Selama ayahku bisa disembuhkan, keluarga Shenku akan sangat berterima kasih. Melihat ini, Wyatt buru-buru berkata kepada Herman. Di mana Herman berani melakukan tembakan, dia hanya bisa melihat ke belakang ke arah Dev. Tuan Chen, bagaimana menurutmu? Aku bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi sebelum kita bisa menyembuhkannya, sebaiknya kita bicara dengan jelas. Dev berkata dengan ringan. Ya, mari kita perjelas dulu, agar tidak ada pertengkaran nanti. Herman mengangguk lagi dan lagi. Katakan, berapa banyak yang kamu inginkan? Wyatt bertanya pada Dev. Lagi pula, keluarga itu berasal dari ribuan mil jauhnya dari bea cukai, jadi tidak berlebihan untuk menegosiasikan harga sebelum menemui dokter, dan keluarga Shen bukannya tidak masuk akal. Aku tidak mau uang. Dev menggelengkan kepalanya, aku akan menyembuhkan ayahmu, tetapi kamu harus menjamin bahwa Raja Ginseng 10.000 tahun hanya boleh menjualnya kepadaku, dan biarkan aku melihat barangnya terlebih dahulu. Begitu kata-kata Dev keluar, keluarga Shen semua tercengang. Sementara Wyatt berkata dengan wajah cemberut, jadi, Anda datang ke sini untuk... Paman Zhou, apa yang terjadi? Jika Anda menginginkan Raja Ginseng 10.000 tahun, dengan persahabatan antara dua keluarga kami, selama harganya tepat, kami secara alami akan menjualnya kepada Anda terlebih dahulu, tetapi Anda membawa apa yang disebut dokter jenius untuk merawat ayah saya, tetapi Anda mengancam keluarga Shen saya dengan itu. Apakah ini agak tidak masuk akal? Herman buru-buru menjelaskan, keponakan, kamu salah paham, Tuan Chen memang mencari Raja Ginseng 10.000 tahun, tetapi dia memang seorang dokter jenius yang dapat menyembuhkan penyakit ayahmu. Artinya, selain itu, keluarga Zhou kami tidak akan menginginkan Raja Ginseng 10.000 tahun, bagaimana saya berani mengambil keputusan tentang apa yang disukai Tuan Chen. Saya hanya ingin melihat-lihat, lalu membeli Raja Ginseng 10.000 tahun Anda, bukan karena saya tidak memberi Anda uang. Kepada siapa Anda menjualnya? Anda hanya menjual ginseng 10.000 tahun kepada saya, dan saya akan menjaga ayahmu tetap aman. Dev memandang Wyatt dan berkata dengan ringan. Begitu Wyatt mendengarnya, dia benar sekali dengan apa yang dikatakan Dev. Siapapun yang menjual ini juga menjualnya, asalkan harganya cocok, dan Dev juga dapat menyembuhkan penyakit ayahnya. Oke, aku berjanji, jika kamu bisa menjaga ayahku dulu, dan aku berjanji akan menjualmu Raja Ginseng 10.000 tahun. Setelah Wyatt berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, aku harus melihat sesuatu dulu. Dev tidak merasakan keberadaan Raja Ginseng 10.000 tahun di keluarga Shen, jadi dia harus melihat sesuatu terlebih dahulu. Jika dia ditipu oleh keluarga Shen, kepada siapa Dev akan mencari teori? Dev ingin melihat hal-hal terlebih dahulu, yang membuat Wyatt langsung terdiam. Alis Wyatt sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Keponakanku tersayang, perlihatkan saja, dan itu tidak mengapa. Permintaan Tuan Chen masuk akal. Herman melihat bahwa Wyatt ragu-ragu, jadi dia membujuknya. Tapi Wyatt masih tidak berbicara, dan seluruh keluarga Shen terdiam. Melihat situasi kelompok seperti itu, Herman mengerutkan kening. Keponakan, apakah kamu tidak memiliki Raja Ginseng 10.000 tahun? Tidak, Paman Zhou, ada Raja Ginseng 10.000 tahun ada di keluarga Shen kita, hanya saja Raja Ginseng ini. Tepat ketika Wyatt hendak mengatakan alasannya, sebuah suara bersemangat tiba-tiba datang, Wyatt, saya mengundang Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama Feng Tian untuk merawat saudara laki-laki tertua saya, dan saudara laki-laki tertua saya akan bisa diselamatkan. Semua orang mencari ketenaran, dan melihat seorang pria paruh baya berjalan dengan seorang pria tua ke-60 dengan dukungan penuh hormat. Pria paruh baya ini adalah adik Wolf Shen, Wen Shen, dan pria tua ke-66 adalah Qilian Zheng,
Direktur Rumah Sakit Rakyat Pertama Feng Tian. Ketika semua orang di keluarga Shen melihat Qilian Zheng datang, mereka semua buru-buru berdiri untuk menyambutnya, dan mengundang Qilian Zheng ketuanya untuk duduk. Kedatangan Qilian Zheng membuat keluarga Shen melupakan keberadaan Dev. Lagi pula, mereka skeptis terhadap identitas Dev sebagai dokter jenius. Bagaimanapun, Dev terlalu muda, dan Qilian Zheng adalah seorang dokter jenius yang terkenal di seluruh Timur Laut. Hanya saja dia semakin tua. Setelah pensiun, Qilian Zheng tidak lagi berprofesi sebagai dokter. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan, Qilian Zheng tidak akan melihatnya. Seseorang pernah menawarkan 100 juta yuan untuk meminta Qilian Zheng membantunya, tetapi Qilian Zheng menolak. Dan kali ini Wen Shen mengundang Qilian Zheng, yang membuat semua keluarga Shen mempunyai harapan. Qilian Zheng menatap keluarga Shen dengan bangga, dan kemudian berkata, Wen Shen, lelaki tua ini berjanji untuk datang dan melihat saudaramu, tapi jangan lupakan kondisiku. Jika kamu berani berbohong padaku, jangan lihat saya. Meskipun saya adalah tulang tua, tapi mudah untuk berurusan dengan keluarga Shen Anda. Presiden Zheng, apa yang saya janjikan kepada Anda, saya pasti akan melakukannya. Setelah Anda menyembuhkan kakak laki-laki saya akan membawa Anda untuk melihat Raja Ginseng 10.000 tahun segera. Jika Presiden Zheng tertarik, kami akan memprioritaskan Presiden Zheng untuk membeli. Wen Shen dengan cepat meyakinkan. Ternyata alasan mengapa Qilian Zheng bisa datang adalah karena Raja Ginseng 10.000 tahun, sepertinya dia juga ingin mendapatkan Raja Ginseng 10.000 tahun ini. Presiden Zheng, selama Anda menyembuhkan ayah saya, kondisi apapun dapat dikatakan. Wyatt juga berkata dengan cepat. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Qilian Zheng sekarang. Jika Qilian Zheng tidak ada hubungannya, saya khawatir orang lain tidak akan melakukan apa-apa. Melihat keluarga Shen mengatakan ini, Qilian Zheng mengangguk, sangat puas dengan sikap keluarga Shen. Wyatt, kami datang lebih dulu. Selain itu, Tuan Chen juga dapat menyembuhkan ayahmu. Mengapa kamu berjanji pada orang lain? Herman sedikit kesal ketika melihat bahwa keluarga Shen memberi Qilian Zheng Ginseng 10.000 tahun ini. Wyatt melirik Herman, dan berkata dengan sedikit malu, Paman Zhou, kami tidak tahu dokter jenius yang Anda temukan, dan tidak ada yang bisa mempercayainya, dan Presiden Zheng adalah seorang dokter jenius terkenal di timur laut negara kita. Kamu pasti pernah mendengarnya. Ayo pergi, tentu saja kita harus memberikannya kepada dokter Zheng dulu. Herman ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung dihentikan oleh Dev, jangan beritahu mereka, penyakit laki-laki tua itu, kecuali saya, tidak dapat dilihat dengan baik oleh siapapun, jadi tidak apa-apa membiarkan orang lain mencoba. Dev tahu bahwa Wolf Shen tidak sakit sama sekali, dan dia tidak memiliki penyakit sama sekali. Ini akan menjadi gejala. Terus terang, Wolf Shen histeris, dan tidak bisa disembuhkan dengan suntikan bahkan obat-obatan. Begitu kata-kata Dev keluar, Qilian Zheng, yang sedang duduk di sofa, menatapnya dengan dingin. Ketika dia melihat bahwa Dev baru berusia awal 20-an, dia mengucapkan kata-kata liar seperti itu, dan dia mengatakannya di depannya. Tempatkan dia di matamu. Kamu masih muda, tapi nada suaramu cukup gila. Orang tua ini telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade. Ketika saya merawat orang, saya khawatir Anda masih tidak tahu gunung mana yang harus didaki pohon. Qilian Zheng menegur Dev dengan wajah dingin. Nak, dari mana kamu berasal? Di depan Dr. Zheng, kamu berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Tahukah kamu bahwa Dr. Zheng ada di wilayah timur laut kita? Dia adalah seorang dokter terkenal, dan tidak ada penyakit yang tidak dapat dia menyembuhkan. Kamu tidak terlihat bagus untuk siapapun. Wen Shen memandang Dev dan berkata dengan ekspresi jijik. Itu benar, saya belum pernah mendengar bahwa Dr. Zheng mengambil tindakan dan memiliki hasil yang buruk. Sial. Kamu masih sangat muda, kamu harus tinggal di tempat yang sejuk. Anggota keluarga Shen lainnya juga berbicara dengan dingin kepada Dev. Bagaimanapun, Dev mengganggu Qilian Zheng, dan itu tidak baik untuk keluarga Shen mereka. Itu benar-benar mengganggu Qilian Zheng yang akan merawat Wolf Shen. Nya dengan dingin. Ketika dia melihat bahwa Dev baru berusia awal 20, apa yang kamu tahu?
Tuan Chen tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga dapat meramu alkimia. Mengapa kamu membandingkan Tuan Chen dengan dokter biasa? Herman menjadi cemas ketika dia melihat bahwa semua orang di keluarga Shen telah membuat pernyataan yang tidak sopan kepada Dev. Saudara Zhou, kami telah menerima kebaikan Anda. Anda harus membawa dokter jenius yang Anda temukan. Kami dapat yakin bahwa kami memiliki Direktur Zheng di sini. Kami tidak akan membutuhkan dokter yang luar biasa seperti dia. Wen Shen sebenarnya memerintahkan Herman untuk mengusir tamu. Hal ini membuat Herman marah, tetapi dia menemani Dev untuk membeli Raja Ginseng 10.000 tahun, bahkan jika dia marah, Herman tidak bisa pergi. Oke, mari kita bicara tentang gejala saudaramu dulu. Qilian Zheng melihat bahwa Dev dan Herman telah berhenti berbicara, jadi dia melambaikan tangannya dan bertanya kepada Wen Shen. Ketika Wen Shen mendengar ini, dia buru-buru mengikuti Qilian Zheng tentang situasi kakak laki-lakinya. Qilian Zheng sedikit mengernyit melihat deskripsi Wen Shen. Mendengarkan apa yang kamu katakan, kakakmu sepertinya tidak sakit, sepertinya dia kerasukan, dan pikirannya dibingungkan oleh hal-hal gaib. Qilian Zheng menganalisis. Apa? Ketika semua orang di keluarga Shen mendengar ini, mereka semua panik. Meskipun keluarga Shen kaya, keluarga Shen juga orang biasa. Mereka kadang-kadang mendengar tentang hantu dan dewa, tetapi mereka tidak pernah bertemu mereka. Sekarang, mendengar Qilian Zheng mengatakan ini, mereka semua terkejut. Namun, karena reputasi Qilian Zheng, mereka tidak bisa tidak mempercayai apa yang dia katakan, jadi Wen Shen buru-buru bertanya. Presiden Zheng, kalau begitu, apakah ada bantuan untuk saudaraku? Tentu saja bisa terselamatkan. Karena aku di sini, meski itu hal mistis, aku bisa disembuhkan, jangan khawatir. Qilian Zheng berkata dengan percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan Qilian Zheng, keluarga Shen merasa lega. Di sisi lain, Dev memandang Qilian Zheng agak tidak terduga. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain bahkan dapat melihat bahwa itu adalah hal mistis dan bahwa dia telah disusul oleh hantu. Qilian Zheng meraba-raba dari tubuhnya, dan dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang indah. Setelah dibuka, ada pil seukuran ibu jari di dalamnya, yang berwarna hitam dan tidak licin. Ketika Herman melihat pil itu, matanya tiba-tiba menyala, karena dia terlihat terlalu akrab, dan kotak kayu kecil berisi pil itu jelas dibuat olehnya, khusus untuk mengemas pil permajaan. Dan pil hitam yang dipegang Qilian Zheng di tangannya adalah pil permajaan. Dev tertawa ketika dia melihat bahwa Qilian Zheng mengeluarkan pil permajaan dari tangannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Presiden Zheng, apa ini? Wen Shen bertanya dengan bingung. Anggota keluarga Shen lainnya juga berkumpul dan melihat dengan cermat pil di tangan Qilian Zheng. Melihat penampilan penasaran semua orang, Qilian Zheng berkata dengan bangga, pil ini disebut pil permajaan, memiliki efek menyegarkan pikiran dan memperkuat tubuh, tetapi ini adalah obat ajaib yang saya habiskan jutaan yuan dan harganya terus naik. Pil ini diperoleh dari bea cukai, dan hanya ini yang diperoleh. Jika bukan karena Raja Ginseng 10.000 tahun keluarga Shen Anda, saya tidak akan mau memberikannya. Pil obat ini akan memastikan bahwa kebijaksanaan tuan keluarga Shen akan dipulihkan. Apa yang dikatakan Qilian Zheng sangat percaya diri, tetapi anggota keluarga Shen itu tercengang ketika mereka mendengarnya. Mendengar kata-kata Qilian Zheng, mata Herman melebar karena terkejut. Pil obat ini dijual olehnya, dan kotak kemasannya dirancang dan dibuat olehnya, tetapi dia tidak pernah membelinya dengan harga jutaan. Herman masih di depan Dev. Bukankah Qilian Zheng mengatakan ini, dia menjebak Herman karena mengambil uang hitam? Anda harus tahu bahwa pil permajaan disempurnakan oleh Dev dan diserahkan kepada Herman dan Herman untuk menjualnya sebagai agen. Harganya tetap, dan jumlah uang yang mereka berikan kepada Dev juga tetap. Jika pil ini dijual beberapa juta, itu akan dikembalikan ke Dev dapat berbagi begitu banyak uang. Bisakah Dev bahagia? Aku. Keringat dingin muncul di dahi Herman, dia buru-buru menatap Dev, dan ingin menjelaskan kepada Dev, tetapi dia dihentikan oleh mata Dev. Dev percaya bahwa Herman tidak berani memakan uang hitam. Selain itu, Dev bahkan tidak tahu bahwa pil permajaan yang dia buat juga bisa menyembuhkan mistis. Ini adalah omong kosong murni.
Meskipun pil peremajaan dapat menyegarkan pikirannya dan memperkuat tubuh, dia ingin memaksakan hal-hal kotor ke dalam tubuh manusia. Pil peremajaan tidak memiliki efek ini. Hanya saja Dev tidak langsung mengekspos Qilian Zheng. Dia harus terus menunggu untuk melihat lelucon Qilian Zheng. Ketika keluarga Shen melihat bahwa Qilian Zheng tidak berguna, mereka secara alami akan memintanya. Presiden Zheng, uang untuk pil ini akan dibayar oleh keluarga Shen kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan Presiden Zheng menderita kerugian. Wei Shen mengerti apa yang dimaksud Qilian Zheng, jadi dia berkata dengan cepat. Bos Shen bersikap sopan, saya tidak bermaksud seperti itu hanya beberapa juta, saya masih tidak menganggapnya serius. Qilian Zheng melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan kemudian memberikan pil peremajaan kepada Wiyat. Pergi dan berikan untuk ayahmu, saya yakin ayahmu akan segera sembuh. Wiyat mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, mengambil pil peremajaan dengan hati-hati, dan buru-buru berlari menuju halaman belakang. Semua orang di keluarga Shen menunggu dengan cemas, berharap pil peremajaan benar-benar bekerja. Sekitar 10 menit kemudian, Wiyat berlari kembali dengan wajah bahagia. Wiyat, bagaimana kondisi ayahmu? Ibu Wiyat bertanya. Bu, pil peremajaan Direktur Zheng sangat berguna. Setelah ayahku memakannya, dia berhenti berdebat dan meneriakkan namaku. Dia mengenalku. Wiyat berkata dengan penuh semangat. Benarkah? Itu bagus, aku akan menemuinya. Seperti yang dikatakan Ibu Wiyat, dia akan berlari ke halaman belakang. Bu, ayahku hanya bangun sebentar dan kemudian jatuh tertidur. Wiyat menghentikan ibunya. Keluarga Shen merasa lega. Presiden Zheng, kakak laki-laki saya tertidur lagi, ada apa? Wei Shen bertanya dengan bingung. Pikiran Patriark Shen rusak, tubuhnya dikendalikan, dia terlalu banyak bekerja, dan sekarang dia bangun tiba-tiba, dia pasti sangat lelah, jadi normal untuk tertidur. Qilian Zheng menjelaskan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika semua orang di keluarga Shen mendengar ini, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Qilian Zheng masuk akal, dan mereka semua mengangguk, menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Qilian Zheng. Wayne, aku telah menyembuhkan penyakit saudaramu. Bukankah sudah waktunya untuk menunjukkan kepadaku Raja Ginseng selama 10.000 tahun? Qilian Zheng bertanya pada Wei Shen. Wei Shen membuka mulutnya, tetapi ketika dia melihat Herman dan Dev, mereka hanya tahu apa yang harus dilakukan. Wei Shen menutup mulutnya dan ragu-ragu sejenak, lalu memandang Herman dan berkata, Saudara Zhou, Anda kembali dari kota besar dan tiba di rumah Shen saya. Kami seharusnya melakukan yang terbaik untuk mengundang Anda makan, tapi hari ini sangat tidak nyaman. Saya harap Saudara Zhou akan membawa orang-orang Anda pergi. Saya pasti akan mengundang sendiri Anda untuk ke rumah di lain hari dan mengundang Saudara Zhou untuk makan malam di lain waktu. Wei Shen memberi Herman perintah evakuasi. Lagi pula, dengan Herman dan Dev di sini, Wei Shen ingin mengatakan sesuatu. Kata-kata Wei Shen membuat Herman jelek, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, apa yang dikatakan Wei Shen sopan, dia tidak bisa hanya tinggal di sini dan tidak pergi, kan? Herman yang tak berdaya hanya bisa menatap Dev, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Dev. Apakah kamu benar-benar berpikir kakakmu akan baik-baik saja? Dev memandang Wei Shen dan bertanya. Ah, ada apa? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan keponakanku barusan? Kakak tertuaku sudah mengenalinya, dan sekarang dia hanya tidur. Wei Shen yakin, bagaimanapun juga, identitas Qilian Zheng ada di sana. Dev mendengus dingin, pil peremajaan dapat menyegarkan pikiran, tetapi itu hanya pil penyegar, tidak dapat menyembuhkan penyakit, apalagi kerasukan, belum lagi pil peremajaan ini bernilai jutaan, saya tidak tahu bagaimana harganya semahal itu. Anak muda, apakah Anda meragukan pil peremajaan kecil saya ini? Mendengar kata-kata Dev, Qilian tidak senang. Bukankah ini menjelaskan bahwa dia salah melaporkan harganya? Melihat bahwa Qilian tidak senang, keluarga Shen buru-buru menuduh Dev. Kamu tahu sial, Dr. Zheng telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, apakah kamu masih tahu apakah pil peremajaan dapat menyembuhkan penyakitnya?
Itu benar, Dr. Zeng meminta seorang teman untuk membeli pil permajaan kecil ini. Dia tidak tahu berapa harganya. Jangan bicara omong kosong di sini, nak, sepertinya kamu sendiri membuat pil permajaan. Semua orang di keluarga Shen membicarakan saya, dan tidak ada yang melihat wajah Herman. Wah, jangan mengandalkan undangan saudara Zhou, keluarga Shen kami telah menghormatimu, tidak peduli dokter jenius macam apa kamu bawa dari kota, dia tidak memenuhi syarat untuk menanyai Presiden Zeng ketika dia sampai di sini. Wayne berkata sangat kesal, jika dia tidak melihat wajah Herman, dia pasti sudah mengusir Dev sejak lama. Seorang anak tanpa rambut penuh, di depan Kilian, apa-apaan ini? Namun, di hadapan kata-kata dingin semua orang, Dev tidak marah. Dia datang untuk Raja Ginseng 10.000 tahun, dan bagaimana mungkin Dev pergi tanpa melihat Raja Ginseng 10.000 tahun? Kamu benar, bahwa pil permajaan benar-benar dibuat olehku. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang tercengang. Segera setelah itu, semua tertawa terbahak-bahak, dan semua memandang Dev dengan mengejek. Kilian itu tampak lebih menghina, pada usia yang begitu muda, dia berani membual tentang kesombongan semacam ini, tetapi saya mendengar bahwa pil permajaan ini disempurnakan oleh seorang master alkimia di Guan, dan master ini jelas harus mahir dalam teori medis. Bagaimana mungkin kamu, anak kecil berbulu, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bahan apa yang ada di pil permajaan? Saya dapat bersaksi bahwa pil permajaan memang disempurnakan oleh Tuan Chen, dan saya sendiri yang menjual pil permajaan dalam paket ini. Di sudut kanan bawah paket, nama rumah obat kami juga tercetak. Herman tidak tahan lagi, jadi dia berdiri untuk bersaksi, membuktikan bahwa pil permajaan disempurnakan oleh Dev. Mendengar apa yang dikatakan Herman, Wayne buru-buru mengambil kotak yang sangat indah itu, dan benar saja, di pojok kanan bawah, dia melihat kata-kata rumah obat. Keluarga Shen semua tahu bahwa Herman menjalankan bisnis bahan obat di Unceng dan membuka rumah obat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Herman menjual pil permajaan ini. Saudara Zhou, meskipun rumah obat memang dicetak di sini, sejauh yang saya tahu, ada beberapa apotek bernama rumah obat di Unceng. Wayne masih tidak percaya bahwa rumah obat Herman memiliki kemampuan untuk menjual seharga jutaan, yang membutuhkan banyak kekuatan ekonomi. Meskipun ada banyak rumah obat, di Unceng hanya rumah obatku yang menjual pil permajaan. Kamu dapat bertanya kepada Dr. Zeng apakah pil permajaan kecil ini dibeli dari Unceng, atau kamu akan tahu. Herman tersenyum kecil. Wayne memandang Kilian, tetapi wajah Kilian sedikit terkejut saat ini, dan dia menatap Herman. Apakah Anda bos Herman Zhou? Herman mengangguk, ya, saya Herman. Kilian sangat gembira, dan buru-buru melangkah maju dan berjabat tangan dengan Herman. Bos Zhou, saya benar-benar tidak berharap kita bertemu di sini. Saya baru saja mendengar dari teman saya bahwa Anda juga dari Cina Timur Laut, tetapi saya belum pernah bertemu Anda. Terima kasih kepada teman-teman saya membeli pil permajaan kecil ini dari rumah obat di Unceng, dan sekarang banyak orang ingin membelinya, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membelinya. Pil permajaan memang sangat populer. Bagaimanapun, Dev memiliki energi pemurnian terbatas. Meskipun bahan obat yang digunakan untuk membuat pil permajaan semuanya adalah bahan obat biasa, Dev tidak punya waktu untuk memurnikan pil permajaan sepanjang hari, dan tidak mungkin baginya untuk selalu memurnikan pil permajaan. Itu terlalu membuang terlalu banyak kekuatan spiritual. Presiden Zeng, ada satu hal yang saya harap bisa Anda jelaskan hari ini. Harga tertinggi pil permajaan kecil saya tidak lebih dari 1 juta. Kenapa itu dijual jutaan? Alasan Herman bertanya pada Kilian adalah karena dia ingin dia menjelaskan di depan Dev, tapi dia tidak bisa membiarkan Dev salah paham. Ini. Kilian tampak malu ketika ditanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Herman. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia salah melaporkan harganya, kan? Pada saat ini, Wyatt melihat rasa malu Kilian, jadi dia buru-buru berkata, Paman Zhou, Dr. Zeng pasti ditipu oleh seorang teman. Meskipun harga yang Anda jual tidak tinggi, mungkin temannya menaikkan harganya secara pribadi. Kata-kata Wyatt membuat Kilian menuruni tangga dalam sekejap, dan segera mengangguk, ya, teman saya pasti berbohong kepada saya harus menemukannya untuk menyelesaikan akun. Karena Kilian telah mengatakannya, Herman tidak bisa mengatakan apa-apa lagi.
Paman Zhou, mungkinkah pil kecil ini benar-benar dibuat oleh Tuan Chen ini? Wiyat bertanya tidak percaya. Karena pil permajaan dijual oleh Herman, dia paling tahu asal-usul pil permajaan. Tentu saja. Di dunia ini, selain Tuan Chen, saya khawatir tidak ada yang bisa membuat pil permajaan kecil. Herman mengangguk dan berkata. Namun, Dev sedikit malu untuk mengatakan ini. Pil permajaan adalah pil obat paling dasar, dan saya khawatir beberapa pembudidaya abadi dapat memurnikannya. Sekarang Herman langsung membujuknya seperti ini, yang membuat Dev sangat malu. Bos Zhou, saya tahu bahwa teknik alkimia ini tidak dapat dipelajari dalam semalam. Pemuda ini terlihat berusia awal 20-an. Bahkan jika dia belajar dari rahim ibunya, saya khawatir dia tidak akan bisa berlatih ramuan seperti pil permajaan, kan? Meskipun pil permajaan dijual oleh Herman, Kilian masih tidak percaya bahwa Dev bisa membuat pil permajaan. Bagaimanapun, Dev terlalu muda. Di mata Kilian, Dev hanyalah seorang anak kecil. Saya juga tidak begitu percaya bahwa anak muda seperti itu benar-benar dapat belajar dari rahim ibunya. Seberapa tinggi dia dalam pengobatan? Bisakah dia memperbaiki pil permajaan? Wayne tidak begitu percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk meramu alkimia. Saya sedang menulis resep sekarang, Anda semua mengikuti resepnya, dan saya akan membuatkan untuk Anda secara langsung. Dev tidak punya waktu untuk menghabiskannya dengan orang-orang ini, jadi dia ingin membuat alkimia di tempat untuk meyakinkan orang-orang ini. Oke. Mata Kilian berbinar. Dia bisa melihat metode pemurnian pil permajaan dengan matanya sendiri. Kilian sangat bersemangat. Dia tahu resep dan metode pemurnian. Dia yakin dia juga bisa membuat pil permajaan. Segera, Dev menulis resep, dan Wiyat mengirim seseorang untuk menyiapkan bahan obat sesuai resep. Ada lebih dari selusin jenis bahan obat yang segera siap. Bagaimanapun, itu semua adalah bahan obat umum, dan dapat dibeli di setiap apotek. Anak muda, saya membeli jamu, bagaimana Anda membuatnya? Jika Anda perlu membuatnya, saya bisa membantu Anda melakukannya. Kilian ingin membantu Dev membuat alkimia sendiri, sehingga dia bisa mempelajari metode alkimia dengan lebih intuitif. Tidak, aku tidak perlu melakukan alkimia. Dev berkata, jari-jarinya tiba-tiba bergerak, dan kemudian nyala api hijau melompat ke jari-jari Dev. Kali ini, semua orang tercengang dan berpikir bahwa Dev bisa melakukan sihir. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa. Kecuali di atas panggung trik sulap, mereka telah melihat orang-orang yang menggosok jari mereka dan bisa mengeluarkan api, dan tidak ada seorang pun di atas panggung. Nyala api di tangan Dev menjadi lebih kuat, dan suhu di seluruh aula juga naik banyak, dan semua orang menonton dalam diam, ingin melihat bagaimana Dev mengarang alkimia. Bahkan Yansen dan Fata penuh perhatian. Meskipun mereka tahu kemampuan Dev, mereka belum pernah melihat Dev memurnikan pil obat dengan mata kepala sendiri. Saya melihat Dev melemparkan api di tangannya ke arah tanaman obat, api langsung mengelilingi tanaman obat, dan api hijau langsung menyalakan tanaman obat, tetapi itu tidak mengarah ke hal-hal lain di ruangan itu. Hal-hal yang terlihat seperti api ini sebenarnya hanyalah kekuatan spiritual dalam tubuh Dev. Tidak mungkin untuk menyalakan hal-hal lain. Ini semua di bawah kendali Dev. Semua orang melihatnya dengan heran, dan melihat bahwa bahan obat menjadi semakin makmur, dan akhirnya berubah menjadi awan asap putih. Ketika asap menghilang, semua orang terkejut menemukan bahwa ada pil kecil di tanah. Ini sudah selesai. Mata Kilian terbuka lebar, dan mulutnya akan menelan sebutir telur. Dia buru-buru berlari, mengambil pil permajaan di tanah, melihat dan melihat, mencium dan mencium, dan setelah memastikan bahwa itu adalah pil permajaan, Kilian ketakutan. Yang lain juga memandang Dev seperti dewa. Mereka semua adalah orang biasa, dan mereka belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Bahkan Yansen dan Fata belum pernah melihat alkimia seperti ini sebelumnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya sudut mulut Dev yang sedikit terangkat. Faktanya, dia benar-benar membuat pil permajaan kecil, tidak seperti ini, dan tidak mungkin membuatnya satu persatu. Dia melakukan ini hanya untuk menggertak keluarga Shen, sehingga keluarga Shen tidak berani menanyainya.
apakah kalian sudah percaya bahwa pil permajaan dibuat oleh saya? Dev berkata dengan ringan. Aku percaya, aku percaya. Kilian memiliki ekspresi malu di wajahnya. Awalnya, dia ingin belajar secara diam-diam, tetapi setelah melihatnya, dia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk belajar sama sekali. Semua orang di keluarga Shen juga malu saat ini, masing-masing dengan senyum masam di wajah mereka. Saudara Zhou, Tuan Chen memiliki metode ajaib, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Wayne berkata kepada Herman. Aku sudah mengatakannya, tapi kamu tidak percaya. Herman berkata tanpa daya. Kali ini, Wayne bahkan lebih malu. Pada awalnya, Herman mengatakan bahwa Dev adalah seorang dokter jenius, dan mereka semua curiga. Kemudian, mereka mengatakan bahwa pil permajaan disempurnakan oleh Dev. Mereka masih tidak percaya, tapi sekarang wajah mereka ditampar. Tuan Chen, sejak Anda membuat pil permajaan, Anda baru saja mengatakan bahwa pil permajaan tidak dapat menyembuhkan penyakit ayahku sama sekali, jadi mengapa ayahku tiba-tiba bangun? Wyatt melangkah maju dan bertanya pada Dev. Ayahmu tidak sakit, dia hanya kerasukan, yaitu tubuhnya dimasuki hantu. Pil permajaan memiliki fungsi menyegarkan otak, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan kerasukan, jadi ayahmu sekarang belum sembuh. Alasannya kenapa dia bisa bangun dan mengenal kamu, itu tidak lebih dari itu hanya kebetulan. Dev menjelaskan. Tepat ketika Dev selesai berbicara, tiba-tiba ada ledakan raungan dari halaman belakang, dan kemudian jeritan para pelayan terdengar. Sebelum semua orang bisa bereaksi, seorang pria paruh baya, mengenakan piyama, bergegas ke depan dengan rambut acak-acakan. Ayah! Wyatt berteriak pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya ini adalah Wolf Shen, kepala keluarga Shen. Kalian orang-orang bodoh, mengganggu pembersihan saya dan mencoba mencuri harta saya akan membunuh kalian semua. Wajah Wolf Shen penuh dengan kengerian, mulutnya terbuka lebar, dan dia berteriak keras. Mengikuti raungan Wolf Shen, hembusan angin mendung bertiup melalui seluruh aula, dan suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun drastis. Apa? Melihat ini, banyak anggota keluarga Shen sangat ketakutan sehingga mereka berpikir tentang saya yang berlari, tetapi hanya setelah 2 langkah, pintu ditutup oleh embusan angin. Melihat pemandangan ini, Wayne sangat ketakutan sehingga dia bergidik dan berkata, "Kamu keabadian macam apa kamu? Kami tidak tahu bagaimana mengganggumu. Selama kamu membiarkan kami pergi, keluarga Shen saya akan diperbaiki saat itu." Bertahun-tahun ibadah. Kilian juga mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini, kakinya sedikit gemetar ketakutan. Meskipun dia telah melihat pasien yang histeris, dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Hahaha. Jika kamu ingin memujaku, kamu tidak layak. Wolf Shen tertawa, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghembuskan aliran gas hitam, dan seluruh ruangan langsung menjadi sangat gelap, membuat semua orang berteriak ketakutan. Yansen dan Fata juga sedikit takut, tetapi mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan berdiri erat di samping Dev, sementara Herman sudah lama bersembunyi di belakang Dev. Tolong aku, tolong aku. Keluarga Shen tidak tahan dan berteriak putus asa. Jika kamu tidak ingin mati, berdiri di belakangku semua. Pada saat ini, suara Dev terdengar, dan kemudian kabut hitam di ruangan itu menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketika kabut hitam benar-benar menghilang, semua orang menyadari bahwa Dev yang membuka mulutnya dan menyedot semua kabut hitam ke perutnya. Semua orang ini tercengang dan menatap Dev dengan kaget. Mereka juga menganggap Dev sebagai monster. Jangan bergerak. Apakah kalian semua ingin mati? Dev melihat bahwa keluarga Shen tertegun dan tidak bergerak, jadi dia berkata dengan dingin. Pengingat Dev, keluarga Shen akhirnya bereaksi dan buru-buru bersembunyi di belakang Dev. Chen. Tuan Chen, hantu macam apa ini? Bersembunyi di belakang Dev, Wayne bertanya dengan terbata-bata. Itu hanya jiwa tak berbentuk, hantu sialan. Dev mendengus dingin. Tapi siapa yang tahu, kata-kata Dev langsung membuat marah Wolf Shen. Nak, kamu berani mengejekku, kamu mencari kematian. Saat dia berbicara, Wolf Shen berkata, tangannya tiba-tiba melambai, dan embusan angin mendung datang, angin mendung ini seperti pisau tajam.
Kecil. Dev menjepit jari-jarinya dan melihat api biru berkobar di 10 ujung jarinya. Begitu Dev melambaikan tangannya, api langsung bergerak ke arah Wolfshen, langsung menghancurkan angin yang suram, dan kemudian membakar tubuh Wolfshen. Ayah. Melihat adegan ini, Wyatt ingin bergegas. Tapi dia dihentikan oleh Wayne. Wyatt, itu bukan ayahmu lagi, jangan pergi ke sana. Melihat nyala api biru menyala di tubuh Wolfshen, dan teriakan melengking dari mulutnya, semua orang di keluarga Shen melihat ke samping, tidak berani melihat lagi. Tuan Chen, Patriarch Shen dia. Meskipun Herman juga tahu bahwa Wolfshen, yang sudah berada dalam kegelapan, bukan lagi dirinya sendiri, dia tidak bisa melihat Wolfshen terbakar sampai mati. Jangan khawatir, nyala api ini tidak akan melukai tubuhnya. Dev menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang di keluarga Shen menghela napas lega. Api menyala selama 10 menit, dan Wolfshen berteriak selama 10 menit. Apakah kamu belum mau keluar? Apakah kamu ingin aku menggunakan api sungguhan untuk membakar semua jiwa hantumu? Dev berkata dengan wajah dingin ketika dia melihat bahwa hantu itu tidak keluar dari tubuh Wolfshen untuk waktu yang lama. Nak, kamu punya kemampuan, tunggu aku. Suara itu jatuh, dan aura hitam muncul dari atas kepala Wolfshen, dan kemudian energi hitam mengembun menjadi penampilan seorang pria. Samar-samar terlihat bahwa pakaian pria itu sedikit usang, tetapi seluruh wajahnya penuh dengan kengerian, dan 2 taringnya terbuka. Dengan cara ini, beberapa orang di keluarga Shen ketakutan dan pingsan. Wayne itu juga sangat ketakutan sehingga dia tersungkur di tanah, tidak bisa berkata apa-apa. Dev melihat hantu itu keluar dari tubuh Wolfshen, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Kali ini nyala api memang berwarna merah. Melihat nyala api merah ini, wajah hantu itu menunjukkan kengerian, dan itu berubah menjadi embusan angin. Setelah jendela dibuka, itu menghilang tanpa jejak. Dev tidak mengejar, tetapi menarik kekuatan spiritualnya, memandang Wolfshen yang terbaring di tanah, dan dengan ringan menepuk dahi Wolfshen. Tubuh Wolfshen bergerak sedikit, tetapi segera tidak ada gerakan, seolah-olah dia sedang tidur. Aula kembali tenang, tetapi banyak orang takut sehingga kencing di celana. Melihat keadaan jelek mereka, mereka semua pergi untuk berganti pakaian. Tuan Chen, bagaimana keadaan ayahku, apakah dia masih hidup? Wyatt buru-buru bertanya pada Dev. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja, dia akan segera tersadar. Dev berkata dengan ringan. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih, Tuan Chen. Wyatt mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Ternyata Tuan Chen ahli dalam sihir. Saya benar-benar tidak tahu Gunung Tai. Saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Kilian berjalan ke arah Dev dengan wajah penuh kekaguman, dan membungkuk dalam-dalam, tidak menunjukkan kesombongannya pada awalnya. Dev hanya tersenyum dan tidak menjelaskan, dia tidak berpikir bahwa Kilian benar-benar tahu tentang penyihir itu. Wyatt, sekarang setelah aku menyelamatkan ayahmu, bisakah keluarga Shenmu menunjukkan Raja Ginseng 10.000 tahun dan membiarkan aku melihatnya? Dev bertanya pada Wyatt. Ketika Wyatt mendengar ini, dia langsung merasa malu, dan kemudian menatap Wayne. Wayne buru-buru berkata, Tuan Chen, Raja Ginseng 10.000 tahun tidak ada di sini. Aku sudah tahu itu tidak ada di sini, di mana itu? Bawa aku untuk melihat. Dev bertanya. Di. Wayne ragu-ragu, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kamu sama sekali tidak memiliki Raja Ginseng 10.000 tahun, apakah kamu berbohong padaku? Wajah Dev menjadi dingin. Ini mengejutkan Wayne, dan buru-buru melambaikan tangannya, tidak. Beraninya kami berbohong kepada Tuan Chen, memang ada Raja Ginseng berusia 10.000 tahun, tetapi kami belum menggalinya, dan Raja Ginseng 10.000 tahun masih berada di hutan buta hitam. Ya, Tuan Chen juga tahu bahwa menggali ginseng membutuhkan pengalaman dan keterampilan. Jika satu kumis ginseng dipotong, nilai seluruh ginseng akan sangat berkurang, jadi kami berani untuk menggali. Dev tahu bahwa ginseng gunung ini bukanlah sesuatu yang bisa digali oleh sembarang orang, atau akan menghancurkan ginseng gunung. Keluarga Shen tidak melakukan ini, jadi masuk akal untuk tidak berani menggalinya. Kalau begitu bawa aku ke Black Blind Forest untuk melihat.
Meskipun Dev tidak tahu cara menggali, jika itu benar-benar Raja Ginseng 10.000 tahun, dia dapat berlatih langsung di samping Raja Ginseng 10.000 tahun sampai dia dapat menyerap energi spiritual Raja Ginseng 10.000 tahun Ginseng, sehingga dia tidak perlu menggali. Ketika Wen mendengar ini, dia melambaikan tangannya lagi dan lagi dengan ketakutan, "Tuan Chen, kami tidak berani pergi. Kakak tertua saya menjadi seperti ini karena dia pergi ke hutan buta hitam dan pergi ke lebih dari selusin orang, dan hanya kakak sulungku yang kembali." Lalu apa yang terjadi pada mereka di Black Blind Forest? Dev tahu bahwa hantu biasa tidak akan mudah merasuki diri sendiri dan menyakiti orang lain, apalagi mereka berani mengikuti mereka ke dalam rumah. Harus diketahui bahwa ada banyak orang di Yangsai biasa, dan energi yang relatif berat. Hantu adalah tempat yang paling tidak disukai. Sekarang hantu ini benar-benar mengikuti Wolf Shen kembali ke rumah, dan terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh keluarga Shen. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui. Ini, saya tidak begitu jelas tentang ini, saya harus bertanya pada kakak laki-laki saya. Wayne tidak tahu apa yang terjadi di hutan buta hitam. Pada saat ini, Wolf Shen menarik napas panjang dan membuka matanya. Ayah, kamu akhirnya bangun. Suamiku, kamu sudah bangun. Ketika Wyatt dan ibunya melihat bahwa Wolf Shen sudah bangun, mereka melompat dengan penuh semangat. Wolf Shen memandang istri dan anak-anaknya dengan wajah bingung, sedikit mengernyit dan berkata, "Di mana saya? Apa yang terjadi dengan saya?" Wolf Shen masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Wyatt memberitahu Wolf Shen semuanya, dan ketika Wolf Shen mendengar bahwa dia kerasukan hantu, seluruh tubuhnya langsung berkeringat dingin. "Saudaraku, Tuan Chen yang menyelamatkanmu, kalau tidak, keluarga Shen kita akan tamat." Wayne buru-buru berkata kepada Wolf Shen. Ya, terima kasih Tuan Chen yang baik, kamu membuatku takut setengah mati sekarang." Istri Wolf Shen juga berkata, "Terima kasih Tuan Chen karena telah menyelamatkan saya." Wolf Shen bangkit dan mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Meskipun dia sedikit terkejut melihat Dev begitu muda, Wolf Shen tidak diperlihatkan. "Patriark Shen, ini hanya sedikit usaha, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi padamu di Black Blind Forest." Dev bertanya. Bersambung ke episode 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.